kemarin diumumkan ceasefire, keluar semua pasukannya, mobilnya lengkap, senjatanya lengkap gitu kan. Udah pakai drone nggak kelihatan gitu. Iya, dan itu mengejutkan Israel. Itu media Israel kan bilang kemana aja 1,5 tahun. Syria dengan keadaan Palestina kan ada kata statement bahwa Al-Julani tidak akan memerangi Israel gitu kan, atau juga mungkin nggak ikut campur ke sana gitu. Yang kemudian di kacamata orang-orang banyak yang menganggap bahwa Al-Julani liberal gitu kan. Ada bilang begitu kan, ada bilang gitu kan. Terus di sisi lain ada bilang itulah siasatnya Al-Julani gitu. Karena semua orang udah tahu kalau sama umat pasti dia akan mencari jalannya. Menurut pandangan Antum gimana nih? Di buku saya tulis Bang, bahwa HTS mengatakan operasi dia atau perlawanan dia sama Bashar di akhir November sampai kemudian Bashar tumbang itu terinspirasi dari Gaza. Padahal yang kelihatannya kayak baru ya. Kayak baru dan gak ada koneksi. Tapi jelas-jelas HTS mengatakan upaya Al-Qassam dengan tuh operasi Tufan Al-Aqsa-nya melawan kekuatan besar Zionis itu menginspirasi kami. Masuk akal. Karena kalau kita lihat ya, Al-Qassam ini yang dilawan tuh kan gede banget ya. Sekelas Israel dengan kelengkapan artilerinya ditambah bantuan negara adidaya, mereka bisa bertahan. Kemudian mereka mikir kali, lah ini cuma seasat nih, gitu kali ya. Ini cuma segini. Apalagi cuma asat gitu cuma ya. Asat mestinya lewat lah gitu kan. Yang segitu aja mereka tuh ternyata bisa. Lah ini satu, pendukungnya nggak terlalu ini sama dia kan gitu. Kalau pendukungnya juga udah benci sama dia. Pendukung udah benci sama dia. Dia sendirian ini, gitu kan? Ini kesempatan dia sendirian gitu. Ditambah dia ada backing dari Turki. Iya. Gitu. Itu tadi saya katakan Bang. Sekarang geopolitik itu berubah Bang. Dulu masih state lawan state, ya. Sekarang udah bukan state Bang, tapi kelompok kayak Hamas, kayak HTS, ya dan lain sebagainya. Itu berhasil menumbangkan kekuatan besar. Berarti ini udah bukan by design lagi ya. Maksudnya kalau dulu misalnya semuanya tuh negara waktu dikolonisasi jadi negara-negara Arab dikolonisasi kan itu kan by design. Konfliknya pun by design. Benar. Gitu kan. Sekarang berarti ini di luar dari desain-desain itu. Ini lagi ada upaya mengocok ulang perjanjian Sykes-Picot Bang. Ya kan? Sykes-Picot saat itu yang berupaya untuk membagi-bagi wilayah Syam, wilayah Timur Tengah, ini milik apa? Inggris, Prancis ya dan lain sebagainya. Sekarang dikocok ulang Bang oleh kekuatan-kekuatan kelompok Islam. Dan mereka berhasil. Ya. Kalau kita lihat case yang terakhir ini, orang mengatakan Gaza babak belur, di infrastrukturnya habis, tetapi dalam perang jangan lupa Bang, pihak yang menang dan pihak yang kalah untuk melihatnya itu mudah Bang, yaitu siapakah pihak yang menyodorkan syarat ya, untuk gencatan senjata dan pihak yang kalah itu memenuhinya Bang. Dunia juga tahu yang memenuhi Israel. Yang ngasih syarat pasukan Al-Qassam. Gitu. Ini terjadi upaya mengocok ulang perjanjian deklarasi Balfour, Sykes-Picot dan lain sebagainya yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang yang ada dari Gaza. Makanya saya katakan dengan segala hormat saya dengan negara-negara muslim yang lain Bang, superpower dunia Islam hari ini Hamas. Ini bukan Antum nih sebelum mereka nih. Sebelum ini terjadi udah lama. Ya saya udah melihat gitu ya bahwa ya kita lihat Bang, perang Arab Israel aja itu 4 negara Arab itu hanya 6 hari kalah mereka loh. 6 hari perang Arab Israel. Negara-negara aja 4. Itu negara-negara besar di Arab. Mesir, Suriah, Yordania, Irak. Lagi-lagi nanti Lebanon sebagai supporting. Ya, seperti itu. Itu hanya 6 hari, Bang. Kalah 6 hari. Kalah lawan ini kecamatan. Lawan negara yang di backup sama adidaya dan bertahan hampir 500 hari. Insya Allah. Genosida. 500 hari. Ya kan? Udah gitu ketika kemarin diumumkan ceasefire, keluar semua pasukannya, mobilnya lengkap, senjatanya lengkap gitu kan. Udah pakai drone nggak kelihatan gitu. Dan itu mengejutkan Israel. Itu media Israel kan bilang kemana aja 1,5 tahun punya senjata atau punya alat penyayang. Jadi bukan cuma ngelihat. Mereka yang nggak kelihatan juga kelihatan, gelombangnya berasa. Kok nggak kedetek gitu? Nggak kedetek. Mobilnya parkir di mana? Bahkan kan yang dibebaskan gemuk-gemuk gitu. Empat tentara Israel kemarin dibebaskan itu kan
udah bisa bahasa Arab, ya. Kemudian kita nggak melihat ada kekerasan di situ. Ya. Nutrisinya masih terjaga, Bang. Dari mulai masuk sampai keluar tuh ada yang bilang makan lebih gemuk. Malah yang empat itu salah satunya yang bilang dia nggak mau dibebasin. Iya. Kan? Stockholm Syndrome. Iya benar. Iya. Jatuh cinta sama yang nawan gitu ya, Stockholm Iya. Syndrome bener. Nah ini perbedaan apa? Saya nggak tahu ya. Yang apa? Al-Qassam ini punya agensi di mana? Maksudnya cara komunikasi tuh mereka bersiasat kok penempatan komunikasi tepat gitu ya. Iya. Walaupun dengan minim source loh mereka tuh kan. Betul. Ketika keluar semua pasukannya menunjukkan bahwa nggak kalah. Iya. Pasukannya keluar dengan senjatanya IDF ya. Itu lucu. Hasil rampasan perang. Pasukannya pakai senjata IDF, nunjukin yang punya senjata udah gak ada nih. Iya, betul. Udah dikalahin. Bahkan Anthony Blinken, menlunya AS, sebelum dia say goodbye karena diganti Trump, dia mengatakan hal yang menarik. Dia mengatakan bahwa Al-Qassam berhasil menambah jumlah prajuritnya setara dengan jumlah prajurit yang syahid. Gila. Gimana produksinya tuh? Ya kan? Itu media Israel mengungkapkan Al-Qassam berhasil menambah sampai 12.000 pasukannya. Jadi syahid nongol lagi, syahid nongol lagi. Ini kontras dengan Israel. Israel itu justru banyak tentaranya berbondong-bondong keluar. Iya. Ya, ada 800 perwira itu yang tercatat kemarin yang memilih resign. Bahkan 28 tentaranya bunuh diri. Daripada dia dibantai di situ mendingan dimati sekalian. Bunuh diri, Bang. Ini sepasca dia diambil Arik dari Gaza. Mereka karena punya beban mental, punya tekanan psikologis yang sangat luar biasa, Bang. Akhirnya memilih jalan suicide. Ada lagi pola yang selanjutnya nih, Bang. Dia udah keluar dari Gaza, tiba-tiba dipanggil lagi. Masuk. Dia lebih memilih saya bunuh diri ketimbang harus berhadapan dengan Al-Qassam. Antum coba jelasin, Bang, dengan teori militer apapun untuk menjawab itu. Iya ya. Ya kan? Padahal dengan kamu maju lagi, persenjataan kamu kecanggih gitu. Iya. Tanknya paling mahal nih, berapa miliar nih kan harga itu Merkava kan gitu. Tetap nggak mau dia. Ongkos biaya yang dikeluarkan penjajah Israel dalam genosida Gaza, Bang, 1.100 triliun atau 67,57 miliar US dollar. 67 miliar, 57 US dollar. Tapi apa yang didapat, Bang? Nothing udah. Nothing. Dari 3 besar tujuan utamanya Netanyahu nggak ada semua yang terpenuhi. Pertama, menggulingkan kekuasaan Hamas atau menghancurkan Hamas. Yang terjadi dia tambah kuat, menambah jumlah personilnya yang setara dengan jumlah pasukan yang syahid. Kedua, membebaskan Sandra. Itu juga gagal. Gagal juga. Ya kan Sandra kan dieksekusi sama Israel dengan serangan udara itu. Ya, ketimbang dia mungkin keluar, dia nanti ngucap-ngucap yang malah pro untuk Al-Qassam dengan dieksekusi. Tapi ada nggak sih hubungan ceasefire dengan kebakaran kemarin? Kan katanya bantuan Amerika tuh totalnya 17,9 juta, ya kan? Totalnya ke Israel selama sejak 7 Oktober katanya nih. Iya. Dan kerugian kebakaran 375 juta US dollar katanya gitu kan. Iya. Jadi mungkin bisa dibilang 30 seperti membiayai Israel tuh 25 tahun. Rugi besar gitu kan. Gede, Bang. Ada pengaruhnya gak sih? Sampai menurut sebuah versi yang terakhir, Bang, ya, itu sekitar 2.400 triliun kerugian kebakaran di Los Angeles. Karena kan properti mahal di situ ya kan? Iya, satu rumahnya aja dia harus ganti berapa kan gitu kan? Iya. Nah, dan ini kebakaran nambah lagi sekarang kan? Ada di beberapa daerah lagi kebakaran lagi gitu. Nah, kalau orang Islam bilangnya ini azab atau hal yang lain, itu mungkin udah biasa. Ini yang ngomong Jewish for Peace. Jewish sendiri? Jewish for Peace. Jadi kan ada kelompok Yahudi anti Zionisme tuh di Amerika ya. North Jakarta. Jewish for beda sama North Jakarta nih. North Jakarta kan yang lain. Ini Jewish for Peace cabang New York. Oh. Ya, dia udah mengatakan ini karma karena Amerika mengeluarkan spending money yang begitu besar untuk mendukung penjajahan. Mereka sendiri yang ngomong. Yang ngomong Jewish for Peace nih. Saya bukan ahli ramalan gitu, Bang, bukan ahli goib gitu ya. Tapi ini Jewish for Peace udah mengatakan hal yang seperti itu. Gitu. Ini kan menampar betul, Bang. Ini bukan dikatakan orang Islam, bukan dikatakan oleh orang Palestina, orang Arab atau orang kita lah para pendukung Palestina. Ini dikatakan oleh Jewish for Peace sendiri bahwa ini ada karma di balik ini bisa jadi ya. Menariknya gini, kalau jadi banyak teori sih sebenarnya gini ya. Kalau bisa dibilang
kebakaran kemarin juga membuka mata dunia. Bagaimana Amerika kalau diserang, kebakaran aja nggak selesai. Benar. Berapa hari kan itu nggak bisa dimatiin kan? Nah, yang rame di Los Angeles itu kan masyarakat sipil mengkritik Joe Biden karena anggaran dinas pemadam kebakaran di Los Angeles itu dipotong sebelum ini. Tetapi di satu sisi Amerika malah jor-joran ngeluarin miliaran dolar untuk Israel. Malah dipotong, malah di situ yang kenanya. Iya. Nah, ini menurut saya Bang, ini era banyak sekali kehancuran yang terjadi sekarang di Amerika karena masyarakat udah sekarang masyarakat sipil Amerika itu sangat keras sekarang kan. Bahkan Blinken ketika dia pidato perpisahan di belakang dia mengatakan you are the secretary of genocide. Ada yang bilang gitu. Ngomong kayak gitu bukan lagi bilang Bang, dia berdiri, dia speak up. You are the secretary of genocide. Apa ini ada ngaruhnya nggak sih kayak Joe Biden sengaja mengumumkan ceasefire di titik ending? Iya. Titik ending dia gini. Benar, iya. Dia menyelamatkan diri dia bukan jadi kriminal perang gitu. Kalau enggak kan dia kena walaupun ya akhirnya ketika wawancara kebuka dia juga bagian dari dia komplisit kan gitu nggak taunya. Apa ini dia mencuci tangan kali ya bagaimana? Ini kan semua mencari kredit Bang. Donald Trump maupun Joe Biden dia pengen menjadi pahlawan. Dia ingin menjadi pahlawan adanya gencatan senjata di Gaza. Yang menurut saya itu kita nggak terlalu berharap lah dengan Amerika. Saya dari awal ketika banyak orang mengatakan ini ada peran Trump untuk menghentikan gencatan, untuk menekan gencatan senjata, menurut saya itu bukan satu-satunya faktor Bang. Dan itu juga perlu diuji. Karena bisa jadi ini kan gimmick sebelum dia dilantik. Ya kan dia butuh dapat pencitraan sebelum dia dilantik sebagai pihak yang berhasil menghentikan perang. Nah, permasalahannya seberapa jauh endurance Trump ini sampai mana? Ya dia juga butuh pencitraan ya. Iya. Dan juga pengusaha juga lagi dia. Dan sekarang kan terbukti. Ya Donald Trump nggak lama setelah kemudian dia ngomong kayak begitu, yang dia ngomong I will be peacemaker, dia mengumumkan rencana untuk merelokasi 2 juta warga Gaza. Kan? Oh iya. Dia mencabut sanksi larangan mengirimkan bom ke Israel. Ya, dicabut sanksinya itu. Oh gitu. Iya, dan dia kan memberikan apa Bang ya? Memberikan izin untuk Netanyahu memindahkan Gaza ke tepi barat. Jangan lupa nih sekarang tepi barat lagi dihajar habis-habisan oleh Netanyahu. Haknya dia apa ya untuk memindahin orang di situ? Sedangkan itu presiden Amerika, ini warga Palestina bukan Israel juga gitu. Betul. Ingat Bang, Amerika sistem politiknya dikuasai oleh AIPAC. AIPAC itu lembaga think tank pro-Zionis di Amerika. Semua presiden yang ingin naik semuanya endorse-nya dari AIPAC. Ya, either Biden atau Trump sekalipun. Either Demokrat atau Republik. Iya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya Amerika itu jadi secara nggak langsung menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun yang berkuasa tuh dia juga. Dia juga menurut saya. Cuma bagi-bagi siapa yang ngatur kekuasaan aja kan. Makanya kan. Dari awal saya menguji Bang, apakah benar-benar niat baik Trump untuk menghentikan genosida yang terjadi di Gaza. Menurut saya itu teorinya Bang, ini mudah sekali dipatahkan. Pertama, Donald Trump itu nggak pernah selama ini berbicara untuk pembentukan negara Palestina. Nggak ada dalam wacananya dia. Nggak ada wacana dia. Ya kemudian untuk mencabut blokade Gaza, itu nggak ada dalam wacana dia. Dia sebenarnya wacananya ekonomi ya sebenarnya. Ekonomi. Jadi misalnya menghentikan perang kenapa biayanya gede kan? Biayanya besar. Gede. Terus daripada lu matiin penduduk Gaza, pindahin aja kan gitu. Berarti hitungannya itu itu namanya ethnic cleansing juga. Ethnic cleansing secara diplomatis ya. Bernie Sanders, senator independen Amerika udah mengatakan it is ethnic cleansing. I reject the Trump proposal for relocating 2 million Gazan people. Apa sih pentingnya bagi mereka Gaza harus dikosongin, direlokasi? Apa sih sebenarnya? Karena Bang, Hamas ini visinya ini kan membebaskan Palestina. Oh jadi ada agen orang bilang nggak ada urusannya sama agama. Bagi mereka ada berarti dong. Ini di buku saya kan udah dikatakan oleh kepala Departemen Politik Hamas di Gaza, Dr. Basim Naim, bahwa operasi Tufan Al-Aqsa walaupun ragam mereka ada di Gaza, tujuan mereka adalah membebaskan Baitul Maqdis. Ya saya pernah dengar dilakukan tanggal itu karena ada operasi Muka Aqsa di tanggal-tanggal berikutnya yang udah kemudian nggak jadi gara-gara itu kan. Iya. Dan ada kan ini kan mereka melancarkan operasi Tufan Al-Aqsa ini karena juga ada upaya untuk menguasai Masjid Al-Aqsa, menguasai tepi barat dan lain sebagainya. Ada 5 faktor yang dikatakan oleh Dr. Ada di yang mana nih? Yang ini apa ini? Di sini. Ini. Di sini. Guys tinggal cari aja ya. Kalau nggak add IG-nya, DM langsung, beli sama orangnya langsung.
biar bisa dikasih tanda lahir ya, tanda tangan. Jadi itu yang membuat Donald Trump ingin mengusir warga Gaza. Karena ini warga Gaza ini akan menjadi alamat bahaya dan akan menjadi kiamat bagi penjajah. Orang nggak ada yang mikir, Bang. Ini kan tadinya Netanyahu ini dia kan berpikir dia kan gagal menghancurkan Hamas, tapi dihancurkan semua infrastruktur. Ya. Di Gaza itu hampir 90% infrastruktur itu habis agar membuat warga Gaza berpikir saya tidak ingin kembali ke Gaza karena we lost everything. Ya. Nggak ada lagi. Sekarang yang pulang kampung itu kan cuma pengen lihat tanahnya aja, Bang. Udah nggak ada puing-puingnya mungkin. Iya. Tapi apakah warga Gaza itu menyerah? Enggak. Ada nggak yang demo Hamas di Gaza? Ada yang minta Hamas disambut ya? Malah disambut dan dia mengatakan kami memberikan penghormatan kepada Brigadir Qassam yang bertempur melawan kekuatan Zionis. Netanyahu ini salah baca, Bang, melihat warga Gaza sekarang. Bukan dia aja, semua salah baca. Semua iya. Dipikir dibunuhin akan bikin takut. Iya, enggak gitu ya. Nah ini yang membuat Trump terpikir untuk merelokasi. Karena kalau ini terus terjadi, ini tinggal nunggu waktu sebenarnya, Bang. Ya, Netanyahu kayak Assad. Ya kalau dari penjelasan Antum ini jelas banget ya. Netanyahu udah nggak punya pegangan apa-apa. Udah nggak ada pegangan. Ini kalau Amerika berhenti danain aja, selesai itu. Seperti berhentinya Putin mendanai Bashar Assad. Nah, kemarin ini kan banyak yang nggak setuju dengan keputusan ceasefire itu kan, ya kan? Iya. Karena mereka nggak punya gigi mundur. Semestinya itu nggak ada jalan mundur loh. Iya. Mau ngapain jalan mundur? Udah begini, udah berapa juta, udah berapa triliun itu habis tuh. Habis. Iya. Nah, kalau mundur habis gitu jatuhnya gitu. Tapi kan ternyata di pemerintahan itu sukses perpindahan kekuasaan ini butuh panggung pencitraan. Dan panggung pencitraannya itu ceasefire. Ini kadarullah ya. Tiba-tiba Allah mungkin ngasih momen seperti itu ya mau nggak mau mereka ceasefire. Yang berubah pemerintahan negara orang, dianya nggak dapat supply. Udah gitu ceasefire ini mungkin banyak yang berpikiran bahwa oke lah kita okein dulu ntar kita serang lagi. Pikir begitu ya. Iya. Tapi mata dunia langsung berubah kan? Iya. Ini kalau dia nyerang habis juga tuh. Tambah jelek itu dua-duanya tuh. Nggak Amerika, nggak Israel. Ini apalagi dengan keadaan bagaimana cara Palestina membebaskan sanderanya dengan begitu. Waduh, ini keren tuh ya. Keren banget. Itu tim medianya itu mengtop. Itu yang saya bilang, itu dari mana dia punya agensi kayak gitu. Kalau kita namanya musuh, sebel apa sih? Iya. Ngelepasin juga kalau perlu bonyok kayak kita aja. Bonyok balikan. Ini udah mereka ngangkat tangan juga di Palestina juga ngangkat juga gitu kan. Udah gitu. Ditontonin semua warga ya. Ditontonin, disayang-sayang, dikasih hadiah. Betul, Bang. Dan jangan lupa di Israel juga nobar. Hah? Di Israel warga Israel juga nobar. Ini proses pembebasan sandera dan mereka nangis. Perbedaannya. Nangis mereka itu. Perbedaannya siap daerah yang pihak mana yang evil, pihak mana yang sesuai dengan orang-orangnya Tuhannya itu. Iya. Mereka banyak yang akhirnya kejadian itu banyak yang bikin orang mualaf juga. Betul, Bang. Ini ya. Ini membedakan banget ya. Pakai akhlak ya. Iya. Padahal Hamas nggak pernah datang ke Australia, ke Jepang, yang beberapa orang situ mualaf gitu ya. Kan nggak pernah mereka itu datang. Jadi nggak perlu siar jauh-jauh. Mereka coba ngelakuin aja. Media sendiri yang nyebarin sendiri tuh. Iya. Masya Allah luar biasa. Apalagi nih belakangan ya ketika orang Gaza pada balik lagi. Itu media-medianya termasuk saya ngeliat tweetnya Ben Gvir. Oh, Ben Gvir, Itamar Ben Gvir. Mantan Menteri Keamanan Nasional. Marah-marah kan. Dia ngakuin kalau itu kalah loh. Iya. Ini adalah simbol kekalahan total. Tuh. Ya, masih pro Israel tuh ya. Kalahnya total. Yang ngomong ini Menteri Pertahanan yang ngomong. Makanya aneh kalau ada orang yang bela-bela Israel, Bang. Di Indonesia nih yang jadi buzzer Zionis. Lah pendukung Netanyahu aja dia bilang udah kalah. Iya, ini pelakunya bahkan. Iya, pelakunya Menteri Pertahanannya. Udah bilang kalah, masih bilang menang juga. Aduh, kurang bodoh apa itu ya. Itu dipikir kalau udah dihancurin orang nggak mau balik. Betul, iya. Tetep balik. Tapi aneh lihat videonya unik. Udah dalam keadaan hancur, itu mereka pada balik tuh jutaan orang. Yang di Israel sendiri nggak kena apa-apa, pada pergi. Pada kabur dan nggak mau kembali. Nggak mau balik. Berarti kan nunjukin yang punya tanah tuh siapa? Benar. Ya kan? Yang kalau dia memang punya tanah, dia nggak usah pergi dong mestinya kan? Betul, iya. Mau dihabisin juga tanah dia gitu. Waduh, ini secara nggak langsung warga Palestina ini kayak ngasih pengajaran ke dunia ya. Mau punya senjata mutakhir kayak mau ditolong sama siapa kayak
justru kalahnya sama negara kecamatan yang nggak punya apa-apa. Cuma punya Allah doang udah. Iya, selesai. Nah, ini kira-kira kalau ke depannya, nih saya mau tanya dulu, ada nggak sih kemungkinan mereka one prestasi tiba-tiba ngebom gitu? Kalau kita lihat dari mulai Ahad 19 Januari Bang, sampai sekarang itu gencatan senjatanya udah berkali-kali dilanggar sebenarnya. Mereka tuh ada yang awal itu di Rafah Senin 20 Januari 2 warga Palestina tuh ditembak sniper. Masih ada sniper ya? Masih ada sniper Israel. Ya mungkin dia ada intelijen di situ. Ya ada orang di situ yang dibayar untuk melakukan penembakan, tujuannya untuk mengacaukan gencatan senjata, Bang. Atau merekanya justru orang-orangnya takut ketahuan kali dieksekusi gitu saja. Iya, gitu. Makanya kan dipakai. Dan memang wajar, Bang. Biasanya kalau dalam gencatan senjata, pola-pola pelanggaran gencatan senjata itu salah satunya dengan serangan udara, kedua dengan sniper, Bang. Oh, jadi bisa buang kan nggak begitu kelihatan kalau iya. udara maupun sniper ya. Dan ini tujuannya untuk merusak upaya gencatan senjata. Iya. Tapi kan Hamas nggak terpancing nih. Diadukan ke negara-negara mediator ya Qatar, Mesir, Amerika bahwa terjadi pelanggaran gencatan senjata. Dan bukan tidak mungkin juga Bang itu akan tadi yang bilang udah one prestasi kan dilakukan pemboman itu mungkin saja ya, walaupun kita harapkan itu tidak terjadi. Karena problematikanya ini di internal penjajah juga ini konflik masalahnya, mereka ini ribut satu sama lain. Menuding kepala militer angkatan daratnya Israel aja mundur per Maret. Ya, berarti dia nggak punya dong sebenarnya orang-orang ininya. Orang-orang yang udah selama ini ikut intens itu udah nggak ada sebenarnya. Iya udah nggak ada ya. Banyak yang udah pada mundur gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau sampai terjadi penyerangan, misalnya sampai akhirnya nyerang lagi atau one prestasi, apa ganjaran yang terjadi buat Israel dan Amerika? Ini problem kalau kita negosiasi konflik. Ya. Karena saya riset S2 saya tentang negosiasi konflik, Bang. Problem negosiasi konflik gencatan senjata yang terjadi di dunia Islam itu nggak pernah ada sanksi bagi pihak yang melanggar. Nggak pernah ada sanksi. Gimana menyangsi Israel? Gak usah gencatan senjata, ICC aja nggak didengarin sama dia. Ini kan negara-negara penjamin, Bang, bukan negara-negara pemberi hukuman. Amerika, Mesir, Qatar, ini kan penjamin. Mesir sama Qatar penjamin dari pihak Al-Qassam, Hamas, Amerika sebagai pihak penjaminnya Israel. Selama ini apa yang diberlakukan Amerika untuk mensanksi Israel? Toh di eranya Trump baru aja kemarin dia mencabut sanksi untuk pengiriman bom kepada Israel. Polisinya sama pelaku kejahatan dia juga. Gitu. Gitu. Tapi mungkin sanksinya sosial ya. Sanksi sosial, sanksi internasional, sanksi isolasi, dan itu udah terjadi, Bang. Gak usah kita nunggu ceasefire. Spanyol aja, itu kan bukan negara Muslim. Ya. Dia aja, jangankan ngirim bantuan ke Israel ya, dijadikan tempat transit bagi persenjataan ke Israel dia nggak mau. Itu di Irlandia, di Spanyol. Di Irlandia dia udah mulai membuka kedutaan besarnya Palestina. Udah punya hubungan diplomatik dengan memanggil, dengan memberikan tempat bagi duta besar yang ada di Palestina. Ini sebenarnya udah sanksi internasional kepada penjajah gitu. Udah gitu tentara-tentara IDF yang lagi pada liburan ditangkepin. Sekarang nih yang terbaru nih, Menteri Urusan Diaspora Israel batal cancel tiket ke Belgia karena adanya ancaman akan ditangkap di Brussels. Begitu kayak semua. Iya kan? Udah kayak hadis yang bilang semua batu-batu nih berbicara, ada yang di belakang gitu. Di Brazil ditangkap, di Vietnam orang lagi makan doang, dari mana Israel pulang loh. Langsung begitu. Iya. Ini sebagai tanda ya, itu bagian dari satu sanksi sosial yang mungkin ini akan bikin warganya sendiri juga jengah dengan pemerintahan yang dijalanin sama Netanyahu. Nasibnya gimana sekarang? Netanyahu nih akan bagaimana tuh jadinya? Netanyahu ini kan dari dulu kenapa dia menunda adanya gencatan senjata untuk membebaskan sandera Israel yang itu juga bagian dari warganya. Ini selalu ditundakan karena dia punya 3 case kriminal kan di pengadilan. Ya, ada 3 case tuh, ada penyuapan, korupsi, ya, dan ada nepotisme. Ya. Ini kan kenapa dia selalu menunda? Kenapa terjadinya gencatan senjata? Karena dia udah menghadapi sejumlah dakwaan kriminal nih, dan dakwaan kriminalnya dakwaan moral, ya, korupsi, gitu. Pernah waktu itu dia mau disidang, dia bilang saya lagi alasannya sibuk perang. Dia nyuruh Ben Gvir tuh ngelobi pengadilan
Kondisi darurat berarti Kondisi ya. darurat. Oke. Ya, pada itu sebenarnya genosida kan, bukan perang. Dan menariknya per hari ini Bang, dia kembali disidang. Per hari ini. Per hari ini. Syukurin. Ya biarin aja itu. Biar rasa gitu ya. Setelah terhenti lama. Berarti kondisi ini dimanfaatkan oleh oposisinya. Betul. Untuk ngelontorin dia nih, lagi sekarang nih. Ngejatuhin dia. Pasti kan ya namanya perebutan kekuasaan kan. Iya. Tapi bagus lah berarti kondisinya kayak gitu. Membuat mereka jadi zolimin bin zolimin nih ketemu nih. Iya. Tapi kemarin sebenarnya ini kan saya pernah dengar juga nih ada sebuah teori yang mengatakan upaya Netanyahu untuk nyerang Lebanon, nyerang Syria atau Iran itu upaya untuk membuka perang dunia di daerah Timur Tengah. Iya. Untuk kemudian bisa playing victim bahwa terjadi konflik, ada alasan untuk Amerika ngirim senjata buat pertahanan. Iya. Apakah begitu? Iya, itu awalnya. Awalnya seperti itu Bang. Tapi sekarang Amerika udah mikir 2 kali Bang. Nggak punya duit lagi. Iya, udah bilang, udah lu nggak usah nyari macam-macam lagi lah. Ini urusan Gaza aja gue udah pusing. Oh. Biarannya Biden. Ya kan, ini urusan Gaza aja gue udah pusing. Lu mau buka kan, makanya kan Netanyahu kan dilarang untuk melakukan konfrontasi dengan Iran secara terbuka. Ya, karena pertama ini juga akan membuat eskalasi konflik semakin besar Bang. Ya, sedangkan di Gaza aja ini perhatian dunia internasional udah begitu kuat. Ya, gitu. Makanya sekarang ya Trump juga mungkin dia masih mendukung, tapi ke depan itu mungkin udah ada hal-hal yang tidak lagi bisa lagi jor-joran. Karena anggaran dia juga terkeruk. Los Angeles. Ya, belum lagi dia nih Donald Trump lagi isu migran Kolombia. Ya, ini lagi ribut sekarang sama presiden Kolombia nih. Soal dia ngusir migran. Belum lagi dia compete sama Cina. Jangan lupa Bang, sekarang hak paten itu yang ada di dunia sekarang mayoritas dikuasai oleh Cina. Emang malah lagi ngiri. TikTok di ban. Lagi panik juga ya, panik. Dan Trump kan pengusaha. Pengusaha itu apa yang saya keluarkan, berapa modal yang saya keluarkan sebandingkan dengan pendapatan yang saya raih. Jadi kalau nggak salah ada analisis ekonomi mengatakan ibarat kalau saham bagi yang memasang saham nih, untuk saham masuk di Israel itu udah nggak seksi. Bagi pengusaha, maksudnya untuk investasi itu udah nggak seksi lagi. Betul. Karena kelihatan banget secara ekonomi itu nggak menguntungkan. Benar. Banyak spendnya, tapi grafiknya nggak naik. Mungkin itu kali yang dipikir Trump juga. Iya, apalagi ada bridge sekarang. Bridge yang Indonesia masuk. Indonesia masuk. Lah, ini menarik kan, nih. Iya, ini kan pertarungan Forum Internasional Ekonomi Blok Non AS. Oh, dulunya kan saya pikir BRICS cuma untuk berapa negara aja nih. Iya, sekarang kan nambah. Indonesia masuk. Ya walaupun masih debatable sebenarnya apa yang diuntung dapat sih Indonesia dari masuk bridge. Toh kita sama Cina juga udah dekat secara ekonomi, sama India juga udah dekat gitu. Tetapi ini relatif sama Trump ini dipandang sebagai saingan ekonomi Amerika. Lumayan mengancam berarti. Lumayan mengancam, apalagi mau melepaskan dolarisasi. Ketergantungan terhadap dolar bagi negara-negara anggota BRICS. Iya. Transaksi dia nanti udah nggak pakai dolar. Wih, ngeri. Kita nggak bisa patokan terhadap dolar nih. Iya, makanya kan juga sih. Trump mengancam negara-negara yang masuk ke BRICS akan kami sanksi. Gitu. Mungkin Indonesia masuk ke sana karena dolar udah naik kali. Kita mulai dari nol lagi di tempat lain gitu kali ya. Gitu. Nah, jadi nih faktor Gaza ini kalau kita lingkarannya itu banyak Bang. Ya lingkaran pertarungan ekonomi internasional, pertarungan geopolitik global, pertarungan di kawasan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat ambil kesimpulan besar, Tufanul Aqsa ini banyak merubah kondisi tatanan yang disusun oleh elit selama 100 tahun. Bisa begitu ya? Iya. Karena kalau dilihat adidaya yang tadinya kayaknya hebat banget Amerika, Israel gitu, ternyata nggak sehebat itu gitu. Secara militer pun nggak sehebat itu. Secara ekonomi gak taunya goyang juga dari boykot kan gitu kan. Secara kemampuan untuk menguasai wilayah ternyata sekarang lepas-lepas juga tuh. Syria lepas. Kemudian sekarang Al-Qassam menang. Afghanistan lepas gitu. Emang setiap orang ada waktu, setiap waktu ada orang ya guys ya. Jadi kalau bertumpu sama manusia ya ada masanya juga. Amerika yang sekarang ini kelihatannya menjadi polisi dunia, atau juga kalau di film-film kayaknya punya kontrol akan semuanya, ternyata nggak sehebat itu juga. Nggak sehebat itu juga. Kalau misalnya Netanyahu akhirnya lengser, apa sanksi yang menanti dia nih?
Selain di penjara di negaranya ya. Iya. Di negara, itu sanksinya penjara bukan? Penjara. Penjara. Iya. Dia kena sanksi internasional juga. Ya ini kan sebenarnya kita jangan lupa dia ada 2 kasus yang sekarang sedang bergulir di pengadilan internasional, ICJ yang kasus konteksnya lebih kepada kenegaraan dan ICC yang person tuh dia Yoav Galan sama Netanyahu bang. Ini kalau dia nggak punya kekuasaan bang, dia kan nggak punya dalih lagi nih. Mau alasan apa lagi? Mau alasan apa lagi nih? Ya. Toh sekarang dia udah punya kekuasaan aja, itu menteri urusan diasporanya dia nggak berani ke Brussel, ke Barat, dan sekarang tentara-tentara dia di Amerika Latin bang dan tempat-tempat lainnya itu kan sekarang udah baru aja mendarat, kemudian terpikir udah beli tiket pulang. Kayak kasus di Brazil kemarin. Ya kan dia lagi liburan, ada informasi dia akan ditangkap. Gitu, langsung dipercepat langsung pulang. Jadi bukan hanya pada konteks Netanyahu-nya, Bang. Tentara-tentaranya, menterinya, aparaturnya itu juga mengalami hal yang sama. Ancaman terhadap penangkapan kepada mereka dan mereka takut. Sekarang lagi mulai ada ketidakpercayadirian dari Israel ya. Dunia sudah mengisolasi Israel hari ini. Oh. Bagus lah kalau kayak gitu. Saya kemarin ke Jepang sama istri ya. Satu hotel nih ceritanya nih. Ini intermezzo aja nih. Satu hotel gitu, masuk ke dalam lift. Istri kan berhijab nih. Iya. Saya tanya dari mana gitu kan. Pasangnya bilang, kamu dari mana? Saya dari Israel. Langsung dikonfirmasi sama suaminya. Iya, tapi kamu udah lama di Bangkok. Kamu udah lama di Bangkok nih. Lihat istrinya berhijab. Takutnya dengar dari Israel langsung sebel gitu kan. Iya. Mereka takutnya ini langsung antipati nih sama gua. Apa kabar ya? Good morning. Dari mana? Israel. Tapi kami udah lama tinggalnya di Bangkok, bukan di Israel. Gak apa-apa, jelasin aja. Gua gak butuh penjelasan lu. Orang kita cuma kenal di lift gitu kan. Ini nunjukin bahwa mereka sendiri juga udah malu sebagai warga negara Israel ya. Begitu juga dengan produk-produk yang ada sesuatu dengan Israel tuh lagi malu. Mereka kalau bisa tuh mengikis bahwa ada hubungan dengan Israel karena berpengaruh sama barangnya. Ya Puma aja berhenti mensponsori timnas Israel kan waktu itu. Sekarang banyak bilang enggak sih di Israel cuma itu doang. Enggak sih Israel cuma pabrik doang buka. Enggak sih, semua lagi pada begitu, cuci bersih-bersih gitu kan. Netanyahu punya ancaman untuk kemudian bukannya di negaranya tapi juga di mahkamah internasional gitu kan. Nah, apakah ini kemudian menjadi sinyal kuat akan terbebasnya Al-Aqsa? Masih jauh tapi ya? Apa gimana? Atau masih udah harapan-harapan bagus? Yang jelas ini kekalahan yang paling memalukan dalam sejarah perperangan Zionis dengan pejuang Palestina. Ini yang paling dari jumlah korban tentara bukan korban sih kalau tentara ini emang ini penjahat gitu ya. Itu tentara aja itu versi resmi IDF kan sekitar 800 sampai 1000. Tapi versi intelijen Israel dan pakar militer ini more than 3000. Habisnya mereka. Habis gitu ya. Belum Merkavanya, tank-tanknya, dana anggaran militer itu kan dia pasti nyedot kan dari anggaran ekonomi dia, anggaran pendidikan dia, anggaran riset dia, kan disedot untuk perang. Ya, dan bahkan yang menarik nih, lawyer Amerika David Rees mengatakan untuk pertama kali Israel itu kalah dalam perang melawan Arab. 48 dia menang. Ketika Nakba, 67 perang Arab Israel, 73 melawan Israel, lawan Mesir, sekarang dia kalah. Itu ditulis di Times of Israel, menariknya. Aduh, saya mau tuh ngeliat mau capturein tuh biar paham orang-orang ya. Dan di sini kita bisa ngelihat ya bahwa gugurnya pasukan Al-Qassam juga nggak sebanyak matinya IDF ya kan? Betul, iya. Kalau ada pun ya yang ketangkep, misalnya pasti mereka akan mencoba mencari tahu di mana posisi, pasti akan disandra, disiksa. Untuk ngasih tahu di mana markasnya kan? Sampai sekarang kan nggak ketemu, maksudnya mereka juga masih nggak tahu gitu. Kalau dipikir mereka sekarang ini dengan peralatan canggih masih bingung bagaimana sih sebenarnya konsep peperangan yang dimiliki pasukan Al-Qassam kan. Pakai drone mobil nggak kelihatan, pasukan kagak ada gitu kan. Tapi pas lagi terakhir nongol segitu banyak. Ya. Udah 1,5 tahun ada di bawah tanah. Yang ngirim makanan siapa? Yang di atas aja nggak punya makanan, masa yang di dalam bisa makan? Kan nggak mungkin kan gitu. Itu caranya gimana? 2, buang airnya gimana? Logistik, sanitasi, ini adalah konsep peperangan modern yang nggak dimiliki mereka yang punya persenjataan modern. Kita juga ada yang tahu ya. Dan mereka sengaja. Sekarang saya mau tanya, pemimpinnya siapa sekarang? Kan nggak pernah ada statement lagi tuh.
dirahasiakan. Justru dengan pemimpin yang dirahasiakan menang. Menariknya bahwa justru setiap dokumentasi dari mereka justru menjatuhkan harga diri mereka. Ketika mereka mengeksekusi Bapak Yahya tuh, itu malah jadi pahlawan dunia. Belakangan keluar dokumenternya yang cuma pakai kerudung doang sama kayu jalan-jalan begitu kan. Yang dibilang katanya tinggal di tempat mewah, dia turun perang itu. Keren banget. Dan nggak takut. Sekarang ada disanding bang video Bang Yahya lagi turun di medan perang sama Netanyahu lagi lari ketakutan. Ada di bunker ya kan? Iya di bunker. Aduh, sekarang disandingin itu sama netizen tuh. Dan itu menampar penjajah, memalukan muka militernya Israel yang kadung mengatakan mereka tentara terhebat di dunia, dan ternyata diruntuhkan semua mitos itu oleh pejuang Al-Qassam. Dan ada bang report dari internalnya Israel yang mengatakan upaya mereka melakukan propaganda menjudutkan Al-Qassam habis dengan blunder mereka memposting video Bang Yahya. Kok bisa ya orang pilot drone-nya sampai masuk ke dalam, ngelihat, dia ngelempar gitu prosesnya jebret, dan dia posting. Tadinya kan dia pengen pikir gini bang, oh ini menunjukkan, oh ternyata pemimpin lu kalah nih, udah gua eksekusi nih seperti itu untuk menjatuhkan moral para pejuang. Ternyata malah bikin kebalikannya dengan lemparan tongkat kayu itu merubah, cuman tongkat doang padahal merubah semuanya. Ternyata dia bertarung sampai di titik darah penghabisan. Dan dia membantah klaim penjajah bersembunyi di bunker, menjadikan warga sipil sebagai tameng, Sandra sebagai tempat berlindung dia. Itu semua tidak terbukti. Nggak ada langsung, itu hoax. Berbalik semua. Tangan yang satu udah buntung, punya tinggal satu, masih buat ngelempar, gitu kan. Justru malah membuat para pasukan Al-Qassam merasa kepengen meninggal dengan cara itu malah. Coba teman-teman, dengan metode pembangkit semangat yang seperti apa lagi selain syahid coba. Makanya film-film Amerika tuh kan selalu heroik tuh, kayaknya pidatonya jago-jago banget. Karena untuk ngelawan narasi syahid dan jihad itu kayaknya mereka tuh butuh film yang begitu banyak gitu. Tapi habis begitu aja sekarang ini. Nah, jadi secara walaupun kita belum tahu lihat yang ke depannya seperti apa. Prediksi Bang Pizarro seperti apa ke depan nih dengan keadaan geopolitik Timur Tengah seperti sekarang ini? Akankah kemudian Al-Jilani yang tadinya mungkin seperti tidak akan ikut campur, sebenarnya di balik itu semua mereka semua adalah satu daurah yang sama, satu tarbiyah yang sama, jangan-jangan ada sesuatu nggak sih korelasi di antara kejadian ini semua? Iya bang. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, kita nih kadang nggak bisa kita hanya menyandarkan di permukaan melihat situasi. Siapa yang pernah terpikir Assad tiba-tiba jatuh dalam waktu 8 hari? Siapa yang dulu terpikir Tovan Olakso berhasil mengubah geopolitik dunia? Mereka pasti akan ada konsolidasi di bawah. Tidak mungkin enggak. Apalagi Julani pernah mengatakan, inspirasi saya terjun melakukan perlawanan di Suriah terinspirasi dari upaya yang dilakukan oleh Brigadi Al-Qassam. Jangan lupa Izzuddin Al-Qassam itu bang orang Suriah. Oh gitu? Izzuddin Al-Qassam, mujahidin jihad modern Palestina di awal tahun 1900-an melawan penjajah Inggris. Yang jadi nama Al-Qassam itu beliau orang Syria? Orang Suriah. Dia tadinya jihad di Suriah melawan Perancis, kemudian diusir sama Perancis, keluar, dia membangun jihad di Palestina untuk melawan Inggris. Dan sekarang Izzuddin Al-Qassam yang orang Suriah itu bang menjadi inspirasi bagi para pejuang di Gaza. Artinya ikatan Suriah dan Palestina ini bukan ikatan yang terpisah bang. Ini ikatan yang saling berkait satu sama lain. Dan HT sendiri mengatakan operasi kami saat itu menjatuhkan Bashar, kami banyak mempelajari dari operasi yang dilakukan oleh Tovan Olakso. Bukan sekedar teknis teknologi bang, tapi menyatukan barisan-barisan para perjuangan. Tadinya itu kan kenapa di Suriah itu perlawanan tokoh-tokoh mujahidin ini selalu gagal bang, karena faksnya terlalu banyak, pikiran terlalu banyak. Sejak tahun 2020 itu udah mulai disatukan, udah mulai dikerucutkan, menyadari kita kan sama-sama Ahlussunnah ya, perbedaan sedikit cara dan lain sebagainya, jangan kemudian membuat gesekan kita. Disitulah kemudian kesatuan, kesolidan itu bang, itu mereka pelajari selama 4 tahun dan juga mempelajari teknik drone yang dimiliki oleh Al-Qassam. Dan itu kejadian pada 8 Desember Bashar Assad tumbang.
Jadi ada korelasi nih semua Bang. Dan ini menjadi tanda-tanda, kalau bagi saya pribadi Bang, kemenangan umat Islam. Nah, ini kapan mereka transfer knowledge gitu ya? Kapan ngobrol bikin WA group gitu kan? Jadi selama ini mereka mencari tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan dunia luar gitu ya. Semua udah pasti itu email, sosmed, segala WA itu udah Timur Tengah itu udah dibuka semuanya. Dibuka. Mereka nggak pakai itu lagi Bang, nggak pakai medsos, nggak pakai IG, nggak pakai WA. Itu sementara tentara IDF pada punya sosmed semua. Iya, namanya habis. Mereka ngomongin yang di luar, nggak taunya terjadi komunikasi di bawah, ini kan di luar. Dan kita pun nggak tahu bagaimana caranya. Udahlah, biarlah. Jadi itu urusan mereka. Urusan mereka. Jadi rahasia mereka untuk kemudian membawa kejayaan umat di masa yang akan datang. Yang mudah-mudahan ini yang kita obrolkan ini menjadi inspirasi buat kita semua bahwa jumlah itu nggak berpengaruh ternyata ya. Ini kayak perang Badar ya. Perang Badar ya. 300 lawan berapa tuh ya? 2000 kalau nggak salah ya. Ya, makanya ditiru sama 300. Nah, pasukan juga Al-Qassam juga lebih sedikit dibanding sedikit gabungan IDF dan juga pasukan Amerika. IDF itu 600.000 Bang. Hah? 600.000. Kemarin itu? Iya, total pasukan IDF itu 600.000. Belum tuh tentara cadangan. Seperempatnya penduduk Gaza itu. Penduduk Gaza. Soal Al-Qassam itu jumlahnya sekitar 15.000 saja. Sekarang masih 12.000. Iya, 12.000 sampai 15.000 lah. Oh. Jauh kan Bang? Jauh banget. Secara militer, budget juga jauh. Dan waktu kejadian di Syria juga ketuat number juga kan? Iya. Kalah angka juga kan? Nah, jadi teman-teman kalau sekarang ini jumlah itu ternyata nggak mempengaruhi hasil, tapi tergantung motivasi apa yang ada di dalamnya. Nah, dan kualitas SDM-nya. Kualitas itu. Berarti PR dari setiap umat adalah edukasi. Ya. Ya mudah-mudahan channel ini bagian dari edukasi itu ya. Amin. Nah, aduh, jazakallahu khair nih, Bang. Ini banyak membuka pandangan kita dengan apa yang terjadi sekarang ini. Dan ada berapa buku berarti Antum sekarang punya? Sekarang kalau yang terbaru 2 ini ya. Kalau yang lain sebelum itu juga udah ada. Buku Zionis dan Syiah misalkan. Persekongkolan di antara mereka 2014. Ada juga tuh. Ada saya punya. Kapan nih kita bahas itu? Dan channel saya insya Allah akan ada beberapa buku setelah ini pasca kemenangan Al-Qassam. Dibahas juga tuh ya. Dan teman-teman kalau ingin lebih dekat dan tanya-tanya langsung atau juga mungkin mau ngelihat apa saja yang menjadi pemikiran dari Bang Pizarro, langsung aja add IG-nya Bang. Silakan Bang. Ya, di Muhammad Pizarro. Muhammad Pizarro ya. Gitu. Atau ini mau Pizarro Gozali apa Muhammad Pizarro sih sebenarnya? Iya, karena kan kalau Pizarro orang tuh susah nyebutnya, jadi saya tambahnya depan Muhammad Pizarro. Muhammad Pizarro ya. Gitu. Ini bukan franchise pizza kan ya? Nah, saya juga ada podcast Bang di YouTube, Tim Tank Podcast. Tim Tank Podcast. Kece juga tuh namanya. Ada Tim Tank dan ada Tim Tank. Tim Tank Podcast. Iya. Silakan di-subscribe dan juga di follow akun beliau, dan insya Allah akan mendapatkan insight-insight yang kemudian bisa membuka wacana kita biar kita juga nggak terlalu insecure gitu sebagai umat Muslim. Dan terima kasih waktunya nih Bang. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa duduk lagi di sini. Insya Allah Bang Revo. Mohon maaf baru bisa sekarang nih. Iya. Semua kita bisa terus komunikasi. Insya Allah. Jadi teman-teman, jika dirasa menarik tayangan ini, mau silakan share sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya. Semoga menjadi penyemangat semuanya. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.